Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Who else could have paid the price? Who else has redeemed my life? Who else has forgiven sin? Who else said be born again? Who else makes the lame to walk? Who else makes the mute to talk? Who else sets the captives free? Who else said the blind can see? Kok kita merindukan kita punya pohon kehidupan yang kuat, yang kokoh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Hendaknya kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan saya pribadi, keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan ada bersama kita. Tuhan sekali-sekali tidak pernah tinggalin kita. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Rejoice, who else but Jesus? Jesus, name above every name. Who else but Jesus? Jesus, name above every other name. Who else but Jesus? Jesus, name above every name. Who else but Jesus? Jesus, name above every other name. Who else? No name higher than the name above all names. No name higher than the name of Jesus. No name higher than the name above all names. No name higher. No name higher than the name above all names. No name higher. No name higher. Ia Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Tuhan juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. 'Cause every other name is just another name. No name higher than the name above all names. No name higher. No name higher than the name above all names. Kasih Tuhan itu tak bersyarat, sedangkan kasih manusia bersyarat. No name higher than the name above all names. 'Cause every other name is just another name. Just another name. Just another name. Just another name. There is no other name. No other name. No other name. Jesus. Jesus. Name above every name. Who else but Jesus? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Jesus, name above every
When I got diagnosed with the MS, my whole life at that point changed. I tried to receive healing for probably about 8 years straight. Like I felt like I had to receive something, and I had to fight and do all these things. When you suffer, then you suffer some more, there's nothing left, there's no will to live. Death actually looks great. That's where I was at. For years, Jeremiah fought multiple sclerosis, a chronic disease with symptoms that include pain, fatigue, difficulty walking, and depression. Though he had seen God deliver him from drugs and alcohol, and though he had seen countless others healed of incurable diseases, Jeremiah reached the point where he just wanted to give up and die. This is the story of how one former addict turned Charis student received his healing not in formulas or 12-step programs, but through learning to rest in the finished work of Jesus. This is the healing journey of Jeremiah Class. As a heavy drug user, Jeremiah assumed that the symptoms of MS were just a byproduct of his lifestyle. For weeks, he ignored the warning signs until one day his body began shutting down. I'm walking down the sidewalk and it felt exactly half my body went numb. So I thought because of the drugs I did and the crazy lifestyle caused me to have a stroke. So that's what got me to the hospital. They had recommended me to go to a specialist, a neurologist. And when he told me the diagnosis, I wasn't sure what that was. So I asked him, I said, well, what does that mean? And then he started giving some of the details where you lose your function of your body. When he told me that, I left the office and I just went and got some alcohol. And it didn't hit me until I realized that I couldn't continue in the lifestyle I was in, and I didn't know how to get out of it because I was hooked on all this stuff. Years after I got diagnosed with MS, I ended up in a rehab, and I got saved and set free from drugs and alcohol, but I still had this incurable disease, multiple sclerosis. I ended up in a nursing home. I had lost all strength and I was getting super weak, so my muscle tone was really gone. Everything that I used to be able to do, I couldn't really do anymore. They had put me on disability because of the MS, so I had all the time in the world. And I was sitting in my bedroom one night, and I asked God, I said, I need a teacher. And so I said, God, we have the internet. What teacher should I listen to? And he led me to Andrew Wommack. Today I'm going to begin a brand new series talking about God Wants You Well. So I started listening to God Wants You Well, all these different teachings that he had on his website, and just listening to him day after day. Healing Journeys was a big part of me in believing that this is possible for me too. The first one that really helped me to build my faith and believe that God is still healing today was Mike Hesh, because he had a picture of everything that he went through from start to finish. And then Mercy Santos, she was healed of MS, the same thing that I was dealing with. I got these healing testimonies to show me that it actually works. Jeremiah soaked in all of Andrew's material, including our Healing Journeys, which he watched religiously. After listening for 8 years, Jeremiah was confused on why he still had MS. Though he understood the believer's authority, God wants you well, and you've already got it. He didn't yet understand that the Word of God is not a formula that could be followed like a 12-step program. My mind had gotten renewed from its old way of thinking of drugs, alcohol, by listening to Andrew's teachings over and over and over again, because the mind was being renewed. But I had this incurable disease that I just couldn't seem to get to go away. No matter how many times I quoted the scriptures, no matter how many times I read the healing scriptures, prayed for other people, just all kinds of stuff I did. And it just seems like nothing was working for me, and I was beyond frustrated. Like I was actually becoming very unstable. I couldn't open the Bible without all this pressure. Like I felt like I had to receive something, and I had to fight and do all these things. When this healing thing wasn't working after so many years, it just kept making me more bitter, and hope deferred made my heart sick. And the last thing I told God, I said, I'll try everything that I can do to receive healing. And Andrew Wommack School was the last thing on the list. As his last-ditch effort to receive healing, Jeremiah decided to enroll at Charis Bible College. Well, it was the first year of school. I was there, and I'd gotten so sick, I had lost all the feeling to my body, and my emotional thinking wasn't really proper. I just wasn't functioning. But I remember sitting in the back auditorium, and I would sit there
just like wanting to quit Charis and all of it. When you suffer and then you suffer some more, there's nothing left. There's no will to live. Death actually looks great. That's where I was at. I had missed the first thing, and that was asking God into all this. And I just talked to God out loud. I says, I'm done with this. Once I just quit and let all of my works go, I was able to just rest. All the pressure was relieved off of me, and now it was all God's turn. God has already provided everything that you ever will need, and you just rest in this. You trust Him. Instead of believing that you've got to do something to get God to move and provide your needs, instead you rest in the fact that God, by grace, has already provided everything you will ever need. All my focus went on to God. I was so focused on Him and working on my relationship with Him. I wasn't looking for my symptoms anymore. I wasn't doing any of that. I stayed so focused on Jesus and His love for me that I didn't realize my symptoms were fading away. I started doing construction stuff around the house, and through that, I forgot about my symptoms. There came a moment I was on a roof putting shingles on, and I realized, like, I'm really healed. And when I just quit and turned to God and asked Him for help, and that's when my healing came. After receiving his breakthrough and graduating from Charis, Jeremiah is now in full-time ministry where he shares the same truth that set him free. You can either have a Christian religion or you have a walk with God. As Adam and Eve walked and talked with God in the cool of the garden before the Bible was even written. In addition to teaching at live events, Jeremiah has published multiple books that share in greater detail how the love of God delivered him from drug addiction and multiple sclerosis. To learn more about his ministry, visit jeremiahclass.com. As Jeremiah goes out and sees others healed by his revelation on God's rest, he realizes that none of this would have been possible without the support of our friends and partners. So I just want to say thank you for all the people that have helped to get this message out, to show me that God does want me well, that God loves me. I used to have a fighting faith, now I have a resting faith. But I had that one block, and it was not knowing Him personally. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita berkumpul sama-sama dalam ibadah healing. Saya percaya hari ini waktu kita membuka hati kita untuk kuasa Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menerangi mata hati kita, pikiran kita, dan kita dapat menerima sesuatu dari Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari bersukacita, sebab sukacita daripada Tuhan itulah kekuatan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Everybody sing every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God
is. Everybody say every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to Amen. our God. Hallelujah. Glory, hallelujah is to our God. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. God my Savior. Amen. God my Savior. My healer. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. My Savior. God my Savior. Jesus my healer. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise. Amen. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Everybody sing every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. My Savior. God my Savior. God my healer. My deliverer. God my deliverer. Yes He is. Say my Savior. God my Savior. My healer. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Sekali lagi. Sing it one more time, saudara. Come on. God my Savior. My healer. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. 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 Every praise is to our God. Shout hallelujah. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya iman yang membawa kesembuhan itu ada bagi kami Tuhan. Engkau sudah memberikannya kepada setiap kami. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang hadir secara offline pada pagi hari ini. Saudara yang di rumah, ada seorang anak Tuhan hari ini hadir di tengah kita. Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk mendengar kesaksian hidupnya. Anak Tuhan yang luar biasa ketika dia menerima semua kebaikan Tuhan, dia tahu bahwa dia sangat dikasihi Tuhan. Katakan amin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan, kita panggilkan dengan penuh rasa cinta kita, Bang Leo. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara.
Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Perkenalkan saya Leo, saya murid sekolah Charis CJ3. Waktu saya diminta Ibu Cila untuk membawa kesaksian tentang kesembuhan yang saya alami, terus terangnya saya agak kaget, tapi kok nggak baik untuk menolak. Saya merasa bahwa kesaksian tentang kesembuhan dari COVID mungkin sudah Bapak Ibu dengar udah ratusan kali. Dari yang cuman kehilangan penciuman sampai yang hampir meninggal atau sudah meninggal. Dari yang cuman sehari sembuh sampai yang berbulan-bulan gak sembuh-sembuh. Apalagi ibadah healing terakhir di tempat ini, kesaksian yang dibawa oleh Pak Iwan itu juga kesembuhan dari penyakit COVID juga. Terus saya berdoa, angle mana yang harus saya bawakan Tuhan tentang kesembuhan yang saya alami. Saya gak mau membesar-besarkan penyakit yang saya alami. April kemarin saya terinfeksi COVID, dirawat di rumah sakit 2 bulan lebih, sampai sekarang juga efek samping dari penyakit tersebut unfortunately masih ada. Saya masih belum lancar jalan dan nafas masih terengah-engah. Saya kena badai sitokin yang biasanya 80% dari yang orang yang mengalami badai ini meninggal dunia. Disinyalir juga saya kena varian baru pada waktu itu, kalau varian D atau apa gitu. Nggak tahu dari mana karena saya sangat patuh dengan prokes dan bukan orang yang suka kelayapan. Saya mengalami perjuangan hidup dan mati, berjuang untuk hidup atau menyerah dan sebagainya. Seperti kata kesaksian yang di video terakhir tuh, memang ada saat-saat di mana kayaknya kematian tuh indah juga gitu. Dan itu saya tidak di cover asuransi, jadi kebayang tagihan rumah sakit yang aduhai. Sesudah dipotong bantuan dari pemerintah juga tetap aduhai. Saya memilih untuk tidak sekamar dengan orang lain karena mengganggu damai sejahtera. Saya nggak mau ntar tiap malam saya dengar ada orang sebelah saya teriak-teriak gitu loh. Secara finansial saya juga sedang mengalami gangguan cash flow. Istri di rumah harus berusaha memenuhi tagihan rumah sakit. Istri saya sebelah sana itu. Terus kemudian dia juga harus berusaha memenuhi tagihan rumah sakit dengan jualan koleksi lukisan saya. Sementara dia juga sempat terinfeksi ketularan saya, plus-plusnya juga banyak lagi. Anak saya berurusan dengan hukum yang berakibat istri saya juga harus menyiapkan dana secepat mungkin untuk ganti rugi. Pada saat saya di rumah sakit saya tidak pernah membayangkan penyelesaiannya akan seperti apa. Saya hanya pegang semua janji Tuhan yang saya terima dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Saya bersyukur karena saya dapat pelajaran tentang Life Foundation dari Charis Bible College. Terus terang perbahagian ini yang saya perlukan dalam kehidupan saya, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan persoalan yang datang silih berganti. Dalam Life Foundation kita belajar tentang dasar dalam kehidupan yang kita butuhkan agar kita tidak goyang dalam menghadapi masa sukar, dalam menghadapi masalah. Kita tidak langsung cengeng dan mengejar-ngejar pendeta. Kita tidak akan gampang tersinggung apabila pendeta tidak segera datang berkunjung, mendoakan dan akhirnya pindah-pindah gereja. Apa aja sih Life Foundation itu? Ada 6 fondasi. 1, memahami kasih Allah bagi kita. Allah sangat mengasihi saudara dan saya sampai dikatakan dalam Yohanes 3:16. Karena demikianlah Allah, sedemikian rupa Allah mengasihi dunia ini sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat yang terkenal sekali ya. Allah adalah kasih. Selama di rumah sakit setiap hari saya hanya mengucap syukur dan selalu mengatakan bahwa Tuhan sangat sayang dan tidak akan meninggalkan saya. 2, memahami tatanan rohani saya, tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, Roh Kudus tinggal ada dalam kita dan kita harus memenangkan peperangan ada dalam pikiran saya sehingga roh lebih berkuasa daripada jiwa saya. Yang ketiga itu Life Foundation itu fondasinya adalah bagaimana memahami cara Allah memandang saya. Ada Kristus dalam saya, ada Holy Spirit, ada Roh Kudus dalam saya dan tidak memandang kesalahan saya. Saya tidak mudah tertuduh.
oleh karena saya mikir kepikiran, wah saya sakit karena saya tidak berdoa, karena saya berdosa dan lain-lain. Tapi saya tahu cara Allah memandang saya karena saya sudah terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam saya dan Tuhan melihat saya sempurna gitu. Kemudian yang keempat, memahami identitas saya dalam Kristus. Gambaran saya sebagai orang yang dalam Kristus adalah orang yang diberkati, kesembuhan adalah hak saya. Dalam iman saya menerima diri saya sesuai dengan identitas saya dalam Kristus. Kayak kata Galatia 2 ayat 19-20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemudian yang kelima, foundationnya itu adalah memahami sifat Allah yang sesungguhnya. Allah itu adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, dia memberkati, dia menyembuhkan, dan dia Allah maha besar. Dia bukan Allah yang bipolar gitu, yang kadang-kadang marah, kadang-kadang sayang, kadang-kadang marah. Kadang-kadang itu kan sangat orang membingungkan. Tapi kalau pada saat kita tahu sifat Allah yang sesungguhnya, kita tuh nggak perlu terkondem, nggak perlu ketakutan. Kita tahu yakin bahwa Allah tuh sayang sama kita dan bahwa dia tuh akan menyembuhkan kita, dia akan memberkati kita. Terus tapi memang selalu ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ingat kita mempunyai kehendak bebas ya, yang tidak dikekang oleh Tuhan. Terus yang keenam, yang terakhir, jadi ada 6 life foundations itu, memahami otoritas rohani kita. Allah menyediakan apa yang kita perlukan seturut kekayaan dan kemuliaannya. Oleh biru-biru Tuhan Yesus kita sembuh. Terus di Yakobus 4 ayat 7 dikatakan bahwa karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di kamar rumah sakit, yang terus terang aja nggak ada jendela ternyata. Saya juga nggak tahu kenapa nggak ada jendela. Jadi waktu itu sempat saya sehari dipindahin ke tempat yang jendela, kayaknya happy banget gitu loh. Wah, ada pemandangan. Saya berusaha diam, tenang, sambil beberapa kali berusaha untuk jualan lukisan dan tanaman. Lumayan loh deh tanaman itu, berapa ratus juta dapat. Itu dan untuk untuk mengumpulkan extra cash untuk nutup biaya rumah sakit ya. Tidak mudah dalam masa pandemi untuk jualan, karena kita tahu semua orang pada pegang duitnya erat-erat ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam rumah sakit, dalam kamar rumah sakit saya juga berhasil raise beberapa ratus juta, karena memang kenapa ngomongnya ratus juta, memang biaya rumah sakitnya juga besar soalnya. Tuhan membuka jalan bagi kami, bagi saya dan Helen, lewat penjualan beberapa lukisan menutupi biaya rumah sakit. Terus juga beberapa saudara seiman yang mengetahui kondisi kami juga turut ambil bagian membantu kami. Kami sangat bersyukur. Fokus saya selama di rumah sakit adalah memenangkan perjuangan, terutama dari jam-jam tengah malam sampai subuh, yang tadi saya katakan bahwa ternyata kematian looks very interesting juga pada saat itu gitu loh. Jadi saya tuh nggak pernah mau condemn, kok ada sih hamba Tuhan yang meninggal, itu karena rencana Tuhan, yang enggak juga, karena keputusannya dia pada saat itu untuk menyerah. Terus akhirnya puji Tuhan saya berhasil melewati masa kritis saya, perlahan-lahan saya dilatih untuk tidak tergantung dengan oksigen. Setelah 2 bulan city value saya masuk ke era aman, walaupun belum negatif, dan harus terapi berjalan dan saya juga akhirnya saya pulang ke rumah, tapi saya harus terapi jalan seperti orang yang kena stroke. Dan puji Tuhan segala biaya rumah sakit waktu pas saya pulang ke rumah juga diselesaikan dengan baik. Apakah masalah cash flow saya sudah beres? Dengan iman saya katakan sudah. Tiap hari saya hanya mengatakan, God, show me how much you love me. All my financial problems are solved, I am blessed. Karena oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, semuanya sudah selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Bapak, kami bersyukur Tuhan, karena dengan setiap kesaksian kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk memperhatikan orang-orang yang menaruh harapnya kepadamu. Dan firman-Mu yang berjanji kepada semua kami bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah
mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. You shed a rose with a whisper. You hang the stars with your hand. Your word is infinite wisdom, and your ways are higher than man. Season obey your commandments. Your thunder put armies to fly. No one can fathom your power. Your voice is the whispering of life. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. No other name. You rule the nations with justice. With mercy you pull back the night. Blameless you bore our transgressions, became sin that we should not die. Darkness can hinder your progress, for you triumph over the grave. Your throne is established forever. From Zion the Lord God will reign. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. There's no other name. Say there's none like you. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. There's no other name. Call his name Jesus. Jesus, Jesus, the name above all other name. Jesus, Jesus, the name above all other name. Jesus, Jesus, the name above all other name. Jesus,
can save me. No other name can restore. No other name can heal my heart. No other name but yours. No other name can save me. No other name can restore. No other name can heal my heart. No other name but yours. No other name can save. Only Jesus. No other name can restore. No other name can heal my heart. No other name but yours. Say no other name. No other name can save me. No other name can restore. No other name can heal my heart. No other name but yours. There is none like you. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. No other name. There is none like you, Lord. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. No other name. There is none. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. No other name. There is none. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. No other name. There is none like you. You alone are worthy of our honor and praise. No other name. There is none like you. You alone are worthy of our honor and praise. There's no other name. Mari bangkit berdiri sama-sama. There is none. There is none like you. You alone are worthy of our honor and praise. There's no other name. There is none like you. You alone are worthy of our honor and praise. There's no other name. There is none like you, Lord. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. There's no other name. Hallelujah. There is none like you. You alone are worthy of all honor and praise. There's no other name. No other name. There's 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 no other name. Only Jesus. There's no other name. There's no other name. There's no other name. Only Jesus. There's no other name. 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 Tak ada nama lain. Only Jesus. There's no other name.
Kami bersyukur Tuhan. Sebab nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Amin. Nama yang daripadanya kami memperoleh apa yang kami hidupi hari ini. Amin. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, kekal selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapa. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saya panggilkan saudara kekasih saya, Bro Yuliadi. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu semua. Kita akan mengadakan persembahan. Pada kesempatan kali ini mewakili Andrew Womack Indonesia Ministry dan juga Charis Babel Collect Jakarta, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua partner kami, juga bagi semua Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini, yang selama ini telah mendukung ministry ini, baik dalam doa maupun dalam dana. Apa yang Bapak Ibu lakukan sangat kami hargai dan kami bersyukur. Apa yang Bapak Ibu lakukan sangat berdampak bagi ministry ini dan dapat membuat ministry ini berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk menjadi berkat bagi bangsa kita ini. Sebelum persembahan dijalankan, saya ingin membacakan satu ayat. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tuhan kita adalah Bapa yang sempurna. Bapa yang sempurna menyediakan semua yang kita butuhkan. Segala berkat telah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Tinggal bagaimana kita mengambil berkat itu, menerima berkat itu supaya menjadi real di dalam kehidupan jasmani kita. Bagi Bapak Ibu yang di rumah yang rindu untuk memberikan persembahan juga ke ministry ini, dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tampil di layar saat ini dengan berita Charis Healing. Juga bagi Bapak Ibu yang telah hadir, juga bagi yang di rumah yang menyaksikan acara ini, yang mau mengetahui lebih banyak mengenai ministry ini, dapat mengunjungi website yang tercantum di layar, charisindonesia.org. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur karena semua kebaikan-Mu kami dapat ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami mau membawa persembahan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya semuanya daripada-Mu, oleh-Mu, dan bagi-Mu Bapa. Kami berdoa buat semua partner kami, semua teman-teman kami, semua pendukung kami yang telah memberi persembahan. Berkat-Mu melimpah menjadi nyata dalam hidup mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk berikutnya kita akan masuk ke firman Tuhan. Saya persilakan koordinator Charis Healing, Ibu Priscilla, waktu dan tempat saya persilakan. Salam Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, yang sudah datang ke onsite. Terima kasih. Bapak Ibu yang sedang menonton di YouTube channel kami, terima kasih. Mari sama-sama kita belajar merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang indah buat setiap kami, untuk kami boleh menerima kebenaran daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pada hari ini yang kami akan
belajari Tuhan, biarlah firman yang kami dengar Tuhan, itu boleh menjadi rema di dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Kami percaya bahwa Engkau memberikan telinga yang mendengar dengan hati mereka, sehingga pewahyuan akan kebenaran firman-Mu itu boleh mereka alami di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, yaitu iman untuk kesembuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam penebusan Kristus tersedia bagi manusia. Itu sudah ada, sudah dilakukan sama Yesus. Nah, ketika manusia menyampaikan kebutuhannya dalam iman dan mengambilnya, tidak ada pertanyaan dalam pikiran Allah. Sebab semua itu sudah disediakan sama Tuhan. Keselamatan, bahkan dosa-dosa orang itu sudah diampuni. Bahkan kesembuhan untuk yang sakit. Semuanya sudah tersedia. Semua kebutuhan manusia itu sudah ada di dalam penebusan Kristus. Yesus telah menempatkannya di sana. Sekarang bagian kita mau mengambilnya apa enggak, Bapak Ibu? Jadi itu bukan perkara Tuhan, tapi itu perkara kita. Mau enggak untuk mengambilnya? Nah, kita akan belajar di sini. Jadi kesembuhan itu apa? Sebenarnya ada 3 kesembuhan. Kesembuhan untuk kesembuhan. Tujuan kesehatan itu kan untuk kesehatan kita. Untuk 1, kesehatan untuk tubuh kita. Karena tubuh kita itu terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, semuanya itu butuh kesembuhan. 1, tubuh. Tubuh sembuh dari sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita yang sebenarnya tidak berhak tinggal di dalam tubuh kita. Nah, kesehatan jiwa memperbaiki gangguan fisiologis atau membawa jiwa kepada keselarasan dengan pikiran Allah, dengan roh yang sudah lahir baru, sehingga jiwa itu menjadi jembatan untuk mengambil apa yang sudah disediakan roh. Tetapi kesembuhan roh itu adalah menyatukan roh manusia dengan roh Allah yang belum lahir baru. Kalau yang belum lahir baru, dia tidak punya landasannya, tidak punya dasarnya. Bagaimana pesawat itu mau turun kalau landasannya tidak ada? Ya, itu dibutuhkan iman. Jadi jika Anda orang percaya, pengikut Yesus, Anda sudah memiliki iman. Itu kabar baiknya. Dan memiliki lebih dari cukup iman untuk disembuhkan. Dan menjalani hidup dengan berkelimpahan. Bukan kurang berkelimpahan, Bapak Ibu. Kenapa? Kurangnya pengetahuan akan firman. Kan sudah ada firmannya di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi sebenarnya pengetahuan akan firman itu yang mengambil seluruh berkat yang sudah disediakan Allah. Jadi mengapa pembaharuan akal budi itu penting? Sebab iman lahir dari membaca firman Allah. Itulah kuasa dan kehidupan yang dibawa oleh firman kebenaran itu yang dimanifestasikan di dalam diri kita. Jadi sekarang pertanyaannya, apa itu iman? Ya kan, Bapak Ibu pasti bertanya, jadi apa nih? Iman untuk kesembuhan. Pertanyaannya, iman yang mana ini? Gitu kan. Jadi kita akan belajari dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Nah, itulah iman. Iman itu adalah realitas rohani, spiritual, Bapak Ibu, bukan alam nyata yang tidak pernah dilihat. Karena dengan panca indera kita nggak bisa melihat. Nah, iman itu tapi nyata. Tetapi iman membutuhkan perbuatan yang membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah, contoh nih sekarang Bapak Ibu yang ada di sini nih ada signal. Bapak Ibu ngelihat enggak? Pasti enggak ada yang lihat, ini ada signal. Tetapi ada signal radio, televisi, bahkan handphone. Tapi bagaimana Bapak Ibu untuk membuktikan? Bapak Ibu ambil nih televisi, contohnya ambil televisi. Colok kepada listrik karena si sumbernya adalah listrik. Terus nyalakan setel.
Terus Bapak Ibu mau lihat, oh sekarang lagi Karis Healing nih gitu. Jadi Bapak Ibu setel nih channelnya Karis Healing. Nah Bapak Ibu bisa menonton, yang di rumah bisa menonton. Ada kan? Bisa kan? Percaya, itu iman. Nah kebenarannya demikian juga dengan segala sesuatu yang Yesus sediakan bagi kita sudah ada. Tadi Bro Yuliadi ayatnya Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Tuhan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tetapi itu bentuknya spiritual. Bapak Ibu nggak pernah lihat. Tapi kita nggak bisa lihat dengan panca indera kita seperti tadi yang kita lihat channelnya tadi. Belum nemu nih, kita nggak ada kalau nggak ada sumber dayanya gitu. Jadi yang dibutuhkan apa? Kalau tadi dibutuhkan kita mengambil TV dan menyetel on gitu kan, channelnya ini gitu. Nah sekarang yang dibutuhkan kita, iman itu apa? Percaya. Percayai bahwa penyediaan itu ada. Iman kita kemudian menjadi penerima dan mengambil apa yang sudah benar di dalam alam rohani itu yang sudah disediakan Tuhan, membuatnya terwujud secara fisik di dalam nyata, merupakan kebutuhan kita. Nah, karena dengan firman ini yang menjadi nyata di dalam kita, saya pernah mengambilnya juga karena itu merupakan hak saya sebagai saya murid Tuhan, sebagai saya anak Yesus. Jadi ceritanya saya lagi di Bali bersama suami, saya sariawan udah 2 hari nih gitu. Sariawan itu kan melepuh ya Bapak Ibu di dalam gitu, ada putih-putihnya dan itu sakit, nggak bisa makan, nggak bisa minum, setiap ada air yang masuk kita keluar air mata karena sakit. Saya seperti di dalam firman ini mengatakan bahwa 1 Petrus 2 ayat 24 itu menjadi dasar buat saya percayai. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, bukan akan sembuh. Telah berarti sudah ada di dalam saya, roh saya itu sudah sembuh. Jadi bagaimana saya mengeluarkan roh itu? Kenyataannya saya masih sakit. Jadi akhirnya saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya bahwa saya sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Sariawan pergi di dalam nama Yesus. Saya coba minum lagi, masih ada lagi. Masih ada rasa-rasanya. Terus saya bilang, kenapa masih ada rasa-rasanya? Mungkin Bapak Ibu yang di sini tahu seperti Daud membunuh Goliat. Waktu ketapel dilepaskan, apa yang dia lakukan? Dia berdiri, dia menunggu sampai Goliatnya itu jatuh. Tapi waktu dia lihat Goliatnya belum jatuh, dia masih tetap berdiri. Nah, saya masih ingat, oh seperti itu. Ya udah, akhirnya karena ada suami saya juga di sebelah saya bilang, yang doain saya, yuk kita berdoa yuk sepakat. Kenapa? Matius 8 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Terus suami saya bilang, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi tidak ada hal apapun yang akan mengganggu ini sariawan. Karena itu mengganggu, walaupun kecil mengganggu. Jadi saya percaya itu, saya berdoa sepakat, berdoa sekali lagi. Terus saya rasain, udah setelah itu tiba-tiba ya saya udah makan. Terus saya udah gak pikirin juga itu gejalanya, panasnya, rasa perihnya. Itu saya gak pikirin. Ya udah tiba-tiba langsung saya udah bisa makan enak, ketawa-ketawa, lupa sama sakitnya dan sembuh gitu. Demikian juga dengan penyakit-penyakit lain yang Bapak Ibu mungkin sekarang ini rasakan. Simptomnya memang ada, tetapi dasarnya Bapak Ibu harus lihat dasarnya mana nih ayatnya. Supaya itu menjadi dasar kuat bagi kita untuk kita yakin. Lah kita sendiri gak yakin, gimana kita mau menerima gitu. Sementara iman itu mempercayai. Ya kan? Nah, tidak diperlukan iman untuk mempercayai fakta. Enggak perlu iman kalau faktanya sudah ada, tetapi hanya dibutuhkan iman untuk mempercayai kebenaran. Jadi Bapak Ibu harus mempercayai kebenaran dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuh firmannya ada, Yohanes 8 ayat 32. Nah, firmannya adalah kebenaran.
Jadi kita perlu percaya dan menerima dan kita berada di bawah perjanjian yang benar. Kenapa? Karena kita ada di dalam ikatan janji dengan Tuhan Yesus di mana kita ini menjadi anak-anak Allah. Janji itu sudah tersedia. Kita harus tahu nih rule-nya gimana, firman-nya mana. Kenapa? Karena Alkitab itu menjadi buku kehidupan, bukan hanya buku kehidupan, itu manual book kita. Apa yang kita perlukan ada di sana gitu. Kita tinggal mengambilnya dengan iman itu, tetapi perlunya ada cara-cara. Karena waktu kita membaca firman bukan berarti kita ngerti itu firman. Dibutuhkan pewahyuan, itu datangnya bukan hanya di pikiran. Di dalam hati yang mendengar supaya pewahyuannya itu kita ngerti. Jadi firman itu jangan dihafalin. Satu-satu aja, oh ya itu udah dengar, oh aku udah tahu itu udah biasa. Itu aku ngerti firmannya ini. Bukan itu, tapi firman itu menjadi kehidupan, menjadi rema di dalam kita waktu kita bisa melakukan. Kita menjadi anak-anak Tuhan itu untuk melakukan firman, bukan mendengar firman. Oh iya aku tahu itu. Jadi kenapa kadang-kadang kita sakit tapi enggak langsung? Karena kita kadang-kadang kan, wah ini kayak begini, ini kayak gitu. Banyak pikiran-pikiran yang mengganggu kita gitu. Nah, penyembuhan melalui Yesus bukanlah sesuatu yang bisa terjadi, tetapi itu adalah sesuatu yang memiliki kepastian sudah terjadi. Jadi kita mesti ngerti kebenarannya kayak gini, lakuannya kayak gini. Nah, penyembuhan sudah disediakan, tetapi kita harus percaya dan kita yakini untuk kita bisa merasakan manfaatnya. Kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu aktif. Kalau enggak aktif, iblis suka. Karena waktu sakit, aku duduk-duduk deh, aku tidur dulu lah, pusing banget nih gitu. Enggak bisa begitu. Sudah ditolak, sudah ditolak di dalam nama Yesus. Ya kalau memang kita enggak enak badan, mungkin satu, karena apa? Kurang tidur. Diet. Itu mengganggu, itu mengganggu dari pusingnya tadi gitu. Kita harus tahu nih gejala ini itu karena apa? Karena sebenarnya tubuh kita itu sudah diciptakan sempurna segambar dengan Tuhan. Makanya kita harus tahu mana yang harus kita perbaiki, mana yang enggak. Mungkin pola makannya enggak benar. Ya, kita harus perbaiki dari situ gitu. Kita yang menentukan hidup kita, bukan orang lain gitu. Jadi kita yang harus percaya untuk setiap hal yang kita putuskan. Nah, jika kita ingin melihat kekuatan supranatural dari iman Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita, itu berarti tidak menyangkal fakta. Kita perlu menghadapi fakta. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, iman melihat dan mengerti dengan mata hati kita melalui pewahyuan Roh Kudus yang dia menyingkapkan kebenarannya melalui firman. Nah, iman percaya menanggapi janji-janji Allah yang telah disediakan. Suatu janji tertentu dari firman-Nya yang harus dilihat, didengar, dipahami di dalam hati kita. Jadi hati kita itu tempatnya untuk menyimpan kebenaran firman yang merupakan pewahyuan untuk kita bisa mengerti firman-Nya begini itu melakukannya ini. Makanya kita tuh bersyukur di Karis. Kenapa? Tidak diajari teologi yang pusing, saya juga ngerti, ngapalin ini, ngapalin itu, bukan begitu. Tapi di Karis ini kita belajar firman-Nya ini, pewahyuan kamu apa? Kalau Pak Irwan bilang, Irwanmologi. Jadi kalau saya juga punya silamologi. Jadi setiap kita punya pewahyuan dari masing-masing yang kita terima. Itu kenapa kita akhirnya bersyukur, kita belajar kebenaran, belajar hidup yang kita hidupi itu di dalam kita. Jadi kita harus punya rema sendiri-sendiri. Jangan ngafalin ayat Alkitab. Tapi ayat Alkitab itu kita ambil remanya mana. Begitu kita mengetahui rema itu gak akan lupa seumur hidup. Nah, banyak orang tidak menaruh iman mereka pada firman Tuhan dan mereka tidak menaruh iman mereka kepada Tuhan, tetapi mereka menaruh iman mereka pada keinginan, harapan mereka sendiri. Dia cuman pengennya apa? Dia pikir ini benar, ya udah dia lakuin aja. Padahal kebenarannya nggak gitu. Kenapa kita ngelakuin yang sia-sia sementara firman-Nya ada? Markus 11 ayat 23 Yesus menjawab, percayalah kepada Allah supaya kamu nggak muter-muter, ya kan?
Jadi kita harus memiliki iman kepada Allah, kita menggunakan iman yang diberikan Tuhan itu atas dasar firman-Nya, bukan dalam tindakan atau kemampuan kita sendiri. Karena kalau kemampuan kita sendiri, kita nggak ngerti itu apa. Tetapi waktu ada firman-Nya yang menjadi dasar itu, kita jadi ngerti, oh ini tuh realnya tuh kayak gini. Oh iya, kalau nggak ngerti tanya Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi percaya dan iman itu saling terkait, nggak bisa dipisahin. Anda tidak bisa percaya tanpa iman, tetapi Anda memiliki iman dan tidak percaya, alias ragu-ragu karena nggak ngerti ayatnya, gitu kan? Nah, kita belajar Roma 10 ayat 14 sampai 17. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitahukannya? Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitahukannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitahuan kami? Ayat 17 nih. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu tidak turun atau tidak kurang iman. Itu muncul sehingga bisa keluar. Maksudnya iman itu adalah buah roh. Terjadi di dalam roh kita yang sudah lahir baru. Jadi aku kurang iman, enggak, kurang pengetahuan yang benar, gitu. Bersyukur kita menjadi murid Karis kembali lagi, ya kan? Kita mengerti kebenaran itu yang memerdekakan kita, gitu. Nah, namun kabar baik ini tidak ada gunanya bagi orang-orang jika mereka tidak mengetahuinya. Seperti ayat tadi, Injil harus didengar untuk melepaskan kekuatannya. Tugas kita sebagai murid-murid Karis melepaskan kuasa Injil itu tugas kita. Bukan karena murid Karis, tetapi kita murid Kristus. Murid Kristus. Jadi kita harus tahu. Dulu Tuhan Yesus punya murid 12, 70, 300. Sekarang kita nggak bisa hitung. Tetapi perintah Tuhan memang memberitakan kabar baik, gitu. Kabar baiknya adalah keselamatan tidak berdasarkan perbuatan manusia, tetapi menurut penerimaan mereka akan kasih karunia Allah oleh iman di dalam Yesus. Nah, kita menerima keselamatan melalui Yesus. Kita menerima semua yang Tuhan miliki melalui Yesus. Bukan melalui diri kita sendiri, usaha kita, atau perbuatan baik kita. Itu tidak menjadikan iman kita bertumbuh. Sebab iman hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Ini penting banget. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sangat jelas bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain. Kebenaran yang Yesus berikan kepada kita, tidak ada kehidupan lain kecuali Yesus pencipta kehidupan. Nah, Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia adalah hidup. Itu adalah terang manusia. Kita harus tahu bahwa kekristenan bukan agama. Ini adalah tentang hubungan dan metode keselamatan Allah yang Tuhan tawarkan melalui Yesus. Satu-satunya cara untuk berjalan bersama Yesus adalah dengan percaya kepadanya. Sudahkah Bapak Ibu percaya? Kalau belum, saya akan kasih tahu caranya. Ada dasarnya. Ada firman-Nya dari Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengapa mengaku dengan mulut?
Dengan mulut berarti kita menyetujui, yaitu itu tuh perjanjian, mengakui yang menjadi pertanyaan iman kepada Yesus. Nah, kenapa mesti diucapkan? Sebab seperti mempelai laki-laki dan perempuan waktu dia mengikatkan pernikahan, dia mengucapkan. Dia nggak diem aja gitu, diem-dieman gitu, enggak. Aku beristilah Susi, gitu kan? Berjanji, itu keluar. Bukan diem aja, enggak keluar. Kenapa janji mesti diucapkan? Demikian juga dengan Tuhan, gitu. Langkah selanjutnya, metodenya berdoa. Kita tahu ada firman-Nya, tetapi bagaimana caranya supaya aku menerima nih, aku percaya kepada Yesus? Berdoa. Yesus, saya mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya di dalam hati saya bahwa Allah telah membangkitkan-Mu dari antara orang mati. Dengan iman di dalam firman-Mu saya menerima keselamatan sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyelamatkan saya. Dalam nama Yesus, amin. Sudah, cukup itu aja. Bapak Ibu yang belum percaya Yesus, membaca ini, percaya seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, Bapak sudah lahir baru, Ibu sudah lahir baru, adik-adik semua sudah lahir baru. Berarti roh itu, roh yang baru, roh Yesus yang membangkitkan orang mati, semuanya itu DNA-nya Tuhan, itu sudah ada di dalam kita. Jadi kepercayaan kepada Yesus itu sudah ada di dalam dirimu. Rohmu sudah sempurna. Semua penyediaan Allah sudah ada di sana, berkat rohani sudah tersedia. Jadi apa yang kita butuhkan? Kita perlu kesembuhan. Kita ambil kesembuhannya dengan iman, dengan dasarnya firman Tuhan. Sebab Roh Kudus hidupnya di dalammu termasuk iman. Jadi roh yang sempurna itu tuh sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus di dalam dirimu itu termasuk iman. Karena buah roh itu, iman kita itu hasil daripada Roh Kudus. Nah, sudah di-download dalam rohmu yang telah ditebus. Apa yang Roh Kudus taruh di dalam manusia itu adalah supernatural. Itu adalah rohani. Tidak bisa dilihat kasat mata kembali lagi. Tetapi iman itu yang akan kita ambil. Kita tidak hanya memiliki iman, tetapi kita juga memiliki pikiran Kristus yang sudah di dalam roh manusia kita, yang tinggal di dalam kita, yang artinya bahwa kita tidak hanya memiliki sebagian dari hikmat Kristus yang ditransfer kepada roh kita, tetapi kita memiliki pikiran Kristus, jadi kita tahu apa yang Yesus tahu. Aku mengerti sedikit, ya karena kamu belajarnya sedikit. Kalau kamu mau lebih banyak lagi, kamu harus belajar banyak. Tetapi kalau saya belajar banyak, saya belum mengerti banyak. Karena banyak banget firman-firman itu yang memperkaya kita menjadi, setelah kita memperkaya dengan kebenaran firman itu, bagi saya sendiri saya cuma bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau baik banget. Tuhan yang hidup itu ada di dalam kita. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu ada di dalam kita dan tinggal di dalam kita. Kita tinggal memanifestasikan, percaya dan lakukan. Lakukan, iman kan aktif tadi, jadi lakukan dari hal-hal kecil. Sehingga waktu kanker datang, itu datang, sama. Jadi caranya sama gitu, jadi gak usah takut gitu. Nah, kemampuan Roh Kudus itu datang untuk hidup di dalam roh Anda begitu Anda telah dilahirkan kembali. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi itu terjadi, sudah terjadi. Anda telah memiliki iman yang hidup di dalam diri Anda sejak Anda dilahirkan kembali. Nah, roh yang sudah roh Yesus yang membangkitkan kematian itu juga ada di dalam dirimu. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut tubuh kita yang mungkin gak enak atau apa, perkatakan, usir. Pernahkah Anda mengusir penyakit Anda yang menempel di tubuh Anda? Belum tentu kita melakukan itu gitu. Oh iya, ya udahlah simptomnya begini, kita ikutin aja, kita ini.
Enggak, kan iman itu aktif. Kalau kita aktif, kita pasti bisa percaya. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup dan rohnya itu ada di dalam kita dan itu pasti terjadi. Nah, kita yang menerima Yesus Kristus ke dalam hati kita seperti kita menerima kekasih. Itu adalah hubungan kasih, itu dalam. Kita mentaatinya karena kita telah menerimanya dengan penuh kasih. Kita percaya ia telah menjadi kekasih bagi jiwa kita. Kasih kuasanya di dalam kita itu menebus dari dosa kita. Dosa masa lalu kita, masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu sudah ditebus. Penyakit kita dijanjikan di dalam firman-Nya. Apalagi yang kurang itu Tuhan, coba bayangin. Kan? Dan ia juga menebus kita dari kematian. Jadi jangan takut juga menghadapi kematian. Kenapa? Itu hanya pindah. Karena hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi nggak perlu apakah nanti masuk surga apa enggak ya. Lah gitu aja nggak percaya. Apalagi kita mau ngambil apa yang telah disediakan Tuhan gitu. Banyak orang mengatakan nanti kita mati masuk surga nggak ya gitu. Berarti berarti nggak punya hubungan dengan Tuhan kalau begitu, karena dia tidak yakin sama hal itu gitu. Itu harus perlu diyakinkan. Yang meyakinkan itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Karena kita punya free will untuk mengambil apa yang disediakan Tuhan atau enggak gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita tahu dicintai, kita merasa aman, tenang. Ada yang perhatiin kita, ada yang care sama kita, seperti kita punya suami. Terus seperti juga punya pacar, ya kan? Ada yang memperhatikan, ya. Terus ada orang yang, kalau ada orang yang membicarakan kita, ada lagunya. Lu ngomongin gue bodoh amat. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ada Tuhan yang mengasihi kita. 25% orang gak suka sama kita. Apa kita harus minta-minta orang untuk suka sama kita? Enggak gitu. Kebenaran-kebenaran begitu itu yang harus kita punya. Itu memerdekakan kita dari hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Kan tadi firman-Nya bahwa kita sudah punya juga pikiran Kristus. Jangan sampai pikiran Kristus yang ada di dalam kita terganggu sama cuman omongan orang. Itu kan gak penting banget gitu. Ya, kalau Pak Irwan bilang ada burung terbang biasa. Tapi kalau burung mau pakai kepala kita sebagai sangkarnya, apakah boleh gitu? Itu kan semua tergantung dari kita gitu. Nah, pesan kebenaran kembali lagi ya, nanti kelantur. Jadi pesan kebenaran oleh kasih karunia Tuhan inilah yang menyebabkan iman datang. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Jadi satu-satunya tempat untuk mendapatkan jenis iman Tuhan ini adalah firman Allah, gak ada yang lain. Soalnya waktu kita punya firman itu, kita punya hikmat, kita punya pewahyuan, pengertian. Dan apapun yang kita butuhkan ada di sana. Nah firman Tuhan harus diproklamirkan dengan berani. Supaya kita mendengar, oleh karena dapat mempertahankan iman kita, dapat membentuk saat kita juga membuat telinga rohani kita mendengar, kita juga mendengar apa yang dikatakan firman. Sebab apa yang Anda miliki dalam hidup Anda sudah jauh lebih unggul daripada apapun yang ditawarkan oleh dunia. Secara harafiah itu tidak bernilai harganya. Karena semua persediaan sudah ada di sana. Jadi saya mau kesaksian, ini waktu saya habis lahir baru, saya dikasih firman. Ini sering saya sampaikan karena ini menjadi momentum bagi saya untuk mengingat, oh begini cara mendengar firman Tuhan. Saya baca, saya dikasih firman ini, Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dalam doa saya membacanya demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan Priscilla, itu nama saya.
yang membentuk Priscilla. Hai Priscilla, janganlah takut sebab aku telah menebus Priscilla. Aku telah memanggil Priscilla dengan namamu. Priscilla ini kepunyaanku, kata Tuhan gitu. Nanti Bapak Ibu coba juga aja boleh gitu. Firman yang sama, hasilnya apa kita nggak pernah tahu. Masing-masing itu punya karunia dari Tuhan dan itu saling melengkapi. Jadi waktu saya dapat firman itu, saya membacanya seperti itu mungkin sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu saya pulang kerja, tiba-tiba saya berdoa berbahasa roh tidak bisa berhenti. Saya bilang, ini berapa lama? Langsung kayak di pikiran 1 jam. Wah 1 jam saya mandi ngapain. Itu bahasa roh gak bisa berhenti, tapi semakin terus saya berbahasa roh. Tidak bisa berhenti sama sekali. Akhirnya saya mandi beres-beres, begitu saya kayak seperti dikasih tahu, kurang 1/4, kamu duduk. Saya duduk ngikutin aja perintahnya. Saya duduk gitu, langsung saya bisa angkat tangan gini. Kayak bersifat penyembahan gitu, tiba-tiba begitu. Langsung tiba-tiba dari mulut saya keluar, hai Priscilla Susi anakku, aku mengasihi engkau. Wah tuh saya nangis sehabis-habisnya. Betapa Tuhan mengasihi kita begitu dalam. Pribadi lepas pribadi itu dalam. Aduh, saya kalau menyaksikan ini tuh saya tuh nggak tahan gitu, karena Tuhan tuh baik. Tuhan katakan rohku yang ada di dalam kamu yang membuat kamu dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan engkau itu tidak ngapain-ngapain aja, kamu percaya roh ya itu bisa keluar. Kembali lagi itu kita sendiri yang mengalami. Jadi kita harus punya pengalaman itu. Kita harus ngerti apa yang Tuhan katakan. Selanjutnya menghadapi segala sesuatu kita tahu Tuhan sudah berkata begitu kok gitu. Jadi itu menjadi titik balik saya untuk saya bergantung sama Tuhan. Oh caranya begitu gitu. Nah iman itu benar-benar tentang saya percaya dan saya menerima, karena itu respon terhadap janji Tuhan. Jika Anda benar-benar percaya apa yang Tuhan berikan dan Anda benar-benar percaya bahwa kesembuhan telah disediakan oleh apa yang Yesus lakukan untuk Anda, maka Anda tahu Dia sudah menginginkan Anda untuk makmur dan berada di dalam kesehatan. 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwaku baik-baik saja. Ini sungguh kebenaran yang luar biasa. Semua Tuhan ingin kita makmur dan sehat. Kemakmuran terjadi ketika jiwa kita makmur. Kita tidak benar-benar makmur secara lahiriah jika jiwa kita enggak makmur. Kenapa bisa begitu? Roh kita sudah sempurna tetapi jiwa kita belum. Makanya kita harus memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam Roma 12 ayat 2. Pembaharuan akal budi itu metanoia. Bapak Ibu tahu kalau mengupas bawang itu terus kan, yang kering dibuang, besok kering dibuang, itu metanoia. Jadi sedikit-sedikit dikupas. Seperti itu, jadi terus menerus gitu maksudnya. Nah, waktu suami saya sakit, itu juga saya tahu karena firman-Nya demikian, banyak firman yang masuk ke dalam saya dan saya percaya bahwa itu adalah kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada saya untuk saya menghadapi ini. Saya cuman bilang, saya dan suami saya itu sudah menjadi satu. Jadi kalau suami saya sakit, saya juga sakit. Saya bilang, sekarang kesembuhan sudah terjadi. Setiap firman kebenaran yang disampaikan itu menjadi rema. Bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia luar. Jadi kalau kita menghadapi itu, hati kita tenang. Kita enggak gusar lagi, enggak bingung, enggak takut. Karena cara kita mendengar Tuhan, cara kita bersikap itu tergantung dari sikap respon hati kita terhadap hal-hal yang kita hadapi. Tahun lalu suami saya juga kena COVID. Masih awal-awal dan saya swab juga 3 kali, suami saya kena, saya tidak. Suami saya itu swab lagi, saya juga swab lagi, saya tidak kena, tapi saya mengurusin suami saya. Tapi di situ saya melihat
Bagaimana Tuhan membentuk saya, mengingatkan kepada saya hari-hari saya bagaimana dengan Tuhan. Pernyataan-pernyataan Tuhan yang luar biasa, pewahyuan-pewahyuan baru itu muncul. Dan itu luar biasa banget gitu. Kita bisa melewati semuanya itu berdua gitu. Kita lebih menghargai waktu lagi, lebih menghargai Tuhan yang luar biasa itu ada sama kita gitu. Kita nggak pernah ditinggalkan. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil, apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu perlukan, itu tersedia. Ketika kita benar-benar beriman dan percaya kepada Tuhan, ada ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah dari apapun yang tersedia. Tidak berarti tidak pernah bingung atau memiliki kesempatan untuk berkecil hati, tetapi akan ada kedamaian supranatural yang mengalir melalui hidup kita sebagai hasil dari apa yang telah Tuhan lakukan. Itu ada di dalam kita, sehingga termanifestasi keluar apa yang kita lakukan. Nah, ketika kita yakin, kita telah menerima, kita berkata, terima kasih. Kadang kita lupa bersyukur. Terima kasih itu buat Tuhan luar biasa. Dan kamu beristirahat, berterima kasih dan beristirahat. Kamu beristirahat dalam pekerjaan yang sudah selesai. Yesus mengetahui itu sudah dilakukan. Kita nggak perlu lagi, Tuhan tolong. Nggak perlu, orang itu sudah ada. Apa mau Tuhan disalib 2 kali? Iya kan? Karena sudah ada, sudah disediakan. Seperti yang tadi, Mazmur 1 ayat 3, seperti pohon yang ditanam di tepian air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sudah melakukan. Jadi kita seperti pohon itu yang ditanam di tepian air, enggak kering terhadap semua musim, berbuah pada waktunya, enggak perlu musim mangga baru keluar gitu. Dia akan berbuah terus. Karena tuh buah itu memang sudah ada, sudah disediakan sama Tuhan. Nah, Mazmur 119 ayat 161 sampai 162. Pembesar-besar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Tuh, semuanya sudah disediakan. Keraguan kita tidak merubah kebenaran. Tetapi kebenaran akan merubah keraguan kita. Keraguan Anda yang belum mengerti. Dan kepercayaan Anda dan bahkan realitas Anda yang sedang terjadi. Sebab iman akan lebih percaya pada janji daripada masalah. Jadi kalau sekarang mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan ada yang sedang melihat bahwa saat ini aku mendapat laporan dari medis. Itu kayaknya mengkhawatirkan. Akhirnya luruh, lemes, gak tahu mesti ngapain. Kebenarannya bahwa kesembuhan ada di dalam dirimu. Jadi ambil firman-Nya, lakukan dan perkatakan. Sebab di dalam kita melakukan perkataan firman kebenaran, firman itu akan melakukan bagiannya. Kembali lagi kita mesti percaya, enggak boleh ragu-ragu. Kita ingat waktu Tuhan Yesus pulang ke kampung halamannya. Tidak banyak mujizat terjadi di sana. Kenapa? Karena di kampung di sana hanya melihat Yesus sebagai manusia, Yesus sebagai anak tukang kayu. Semua orang udah tahu itu, tetapi semua orang tahu kalau Yesus itu penuh hikmat, tapi tidak ada orang yang mempercayainya. Akhirnya tidak terjadi di sana, bukan karena Tuhan Yesus tidak mau membuat mujizat, tapi dibutuhkan orang yang akan menerima mujizat itu, yaitu respon. Iman itu ada di dalam orang yang membutuhkan mujizat, bukan orang yang akan mendoakan. Karena orang yang akan mendoakan itu kita sepakat sama yang didoakan. Jadi kita mesti tahu itu seperti itu.
Nah, semakin banyak kita mendengar, semakin kita percaya dan semakin kita memperbaharui pikiran kita, semakin kita diubahkan. Nah, kita membuatnya sulit ketika kita membuatnya tentang diri kita sendiri, itu menjadi sulit. Tetapi ketika kita benar-benar di dalam iman, kita di tempat peristirahatan, seolah-olah kita telah menemukan harta karun yang besar dan kegembiraan yang datang darinya adalah secara harafiah sesuai dengan kekuatan kemampuan kita. Jadi slide ketiga, yang pendengaran dan kesembuhan itu saling terkait. Jadi apa yang kita dengar hari-hari ini, bahkan 2 tahun ini kita mendengar pandemi, banyak orang meninggal, banyak orang kena COVID, segala macam. Imbas daripada pandemi itu banyak. Apa kita nonton TV terus itu? Orang menjadi takut, menjadi gelisah. Jadi apa yang kamu dengar itu menentukan apa yang masuk ke dalam hatimu. Jadi sangat penting untuk memperhatikan. Tidak hanya apa yang kita dengar, tetapi juga bagaimana kita mendengar. Karena bagaimana kita mendengar menentukan bagaimana kita hidup. Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata, camkan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkannya kepadamu. Di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Ini cuman bukan masalah ukuran, tapi tentang apa yang kamu dengar itu. Jangan memperpanjang apa yang kamu dengar. Cara kita menanggapi apa yang Tuhan katakan kepada kita menentukan banyak lagi yang akan kita dapatkan. Jadi kembali lagi, bagaimana itu yang di dalam hati kita, yaitu pewahyuan. Mengapa Tuhan memberi kita lebih banyak pewahyuan kebenaran jika kita tidak menggunakan apa yang sudah kita miliki? Tuhan memberi pewahyuan tapi kita tidak mengeluarkan gitu apa yang kita punya. Kita mendapatkan firman Tuhan sebanding dengan apa yang kita masukkan ke dalamnya. Iman timbul dari pendengaran, tetapi begitu juga rasa takut. Jadi harus hati-hati, harus sortir apa yang kita dengar. Ketakutan adalah kebalikan dari iman. Dan ketakutan adalah motivator yang mengerikan. Ketakutan adalah siksaan. Saya pernah kok ngerasain ketakutan ya, nggak enak banget gitu ya, menyiksa memang karena kita takut. Ketakutan akan percaya fakta atau kebohongan, tetapi akan menerima keduanya seolah itu adalah kebenaran. Dan itulah masalahnya, itu adalah kebalikan dari iman. Jika Anda bermeditasi, berdoa, dan menghabiskan waktu untuk semua berita di dunia ini dan bertanya-tanya mengapa Anda tidak melihat kenangan dalam hidup Anda, enggak melihat kenyamanan, enggak melihat rasa damai. Jadi pikirkan apa yang kamu dengar. Sekali lagi, Tuhan punya laporan yang bagus untukmu. Bukan laporan dokter. Laporan dokter itu fakta. Tapi kebenarannya seperti tadi, Bapak Ibu harus ingat. Di sini ada signal, ada televisi. Untuk menyatakannya itu perlu dikonekin dulu sama yang ilustrasi di depan. Jadi harus melakukan itu untuk kita mengambil yang sudah disediakan Tuhan. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan, dari situlah iman timbul dan dari mana kita berasal. Jadi jika Anda mendengarkan hal-hal bertentangan dengan firman Tuhan, Anda tidak hanya memiliki iman untuk penyembuhan. Iman sangat penting untuk hati Allah, bahwa iman tidak mungkin berkenan kepadanya. Bahwa tanpa iman Anda tidak mungkin berkenan kepadanya. Saya senang loh Bapak Ibu tuh nyimak sama saya. Iya, jadi salah nih kayaknya. Ya enggak gitu kan. Supaya kita tahu, oh terjadi itu tuh supaya itu menjadi rema gitu. Jadi kita tahu, oh seperti itu.
Jadi saya akan menyaksikan lagi, saya mendengar dari Tuhan. Ini tentang jodoh. Iya, pasti banyak yang suka kalau masalah ini. Karena banyak yang sedang bergumul. Kenapa? Saya mendengar langsung dari Tuhan. Itu saya 21 Januari 2012. Ada teman saya namanya Paulus ada di sini. Itu ada di sana. Hari ini dia datang. Terima kasih sudah datang. Dia bersama-sama dengan saya waktu itu ada di suatu ibadah. Saya ada di situ, kebetulan saya duduk di depan karena kebetulan kita dari jemaat induk. Jadi kita di depan. Karena waktu itu saya memang pelayanan terus, tapi saya tidak maksudnya waktu itu saya masih sendiri, tetapi waktu saya buat Tuhan gitu. Jadi saya tetap kerja, saya tetap melakukan, saya melayani, saya nggak pilih-pilih melayani, mengurusin orang meninggal, orang yang meninggal bapak ibunya nggak ngerti ngapain, saya yang beresin, nggak apa-apa, itu Tuhan kasih karunia-Nya supaya kita mampu gitu. Nah ini masalah perjodohan. Jadi waktu itu tiba-tiba tuh saya lagi berdoa, mana ingat kita belum punya pasangan. Tapi kan saya sempat mendoakan pasangan saya. Saya bilang begini, Tuhan saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan saya, Tuhan juga telah mempersiapkan pasangan saya. Pada waktu-waktunya yang tepat, dia sudah tepat, saya sudah tepat, Tuhan akan pertemukan. Ya udah saya nggak pikirin lagi gitu. Ya udah kita melakukan yang terbaik aja. Kalau dari sini ke 10 langkah ke depan, ternyata 10 langkah itu calon saya, berarti langkah 1 ada apa kita beresin, langkah 2 ada apa kita beresin. Maksudnya kita jadi berkat, supaya hidup kita jadi berkat, berdampak buat orang-orang yang ada di sekeliling kita dulu. Gak usah orang-orang banyak dulu, orang yang ada di rumah kita, teman-teman kita, seperti itu aja. Itu dulu saya seperti itu. Akhirnya pas lagi berdoa gitu tiba-tiba ada suara di dalam hati saya itu gini, anakku, aku akan memberikan kepadamu seorang pasangan yang daripadaku, aku yang akan membawakan sendiri kepadamu. Saya melek mata, itu kan orang lagi berdoa begitu, saya ke kiri, ke kanan, nggak ada yang ngomong. Kan itu jelas banget di dalam hati saya. Jadi tahu ya, mana yang dari Tuhan, mana emosi kita, mana itu pernyataan dari keinginan kita. Kita harus membedakan. Makanya mana roh nih? Ya, oh ini berarti roh. Terus saya bilang terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikannya. Saya tanya kapan? Karena saya pikir, saya bilang sama Tuhan, kapan Tuhan? Karena umur aku sudah segini. Kalau memang Tuhan siapin pasangan buat aku terima. Aku tidak bisa melihat masa lalunya, sebab aku pun punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Tetapi waktu dia bertemu dengan aku, itu adalah janji Tuhan yang tergenapi. Tuhan katakan nanti Maret itu langsung pikiran saya, Maret 30 hari. Kapan? Maret minggu ketiga. Oke. Ya udah saya lakuin semuanya. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mencari pacar, saya mencari pasangan, jodoh yang daripada Tuhan. Dan saya mau orang yang menjadi pasangan saya itu adalah cinta kepada Tuhan dulu, baru cinta kepada saya. Karena saya percaya kalau dia cinta kepada Tuhan, pasti dia mengasihi saya gitu. Jadi udah simple aja, nggak usah muluk-muluk, punya ini, punya itu, enggak. Kenapa? Kalau bersama Tuhan itu akan diberi. Tepat waktu hati kita sudah bisa menerima semuanya, itu dengan sendirinya Tuhan kasih. Yang penting suami istri itu juga sepakat gitu. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri juga suami istri, istrinya kemana, suaminya kemana. Sepakat itu kuncinya. Karena dua sepakat maka Tuhan Yesus hadir di situ. Karena rumah tangga itu dibentuk Tuhan yang membentuk. Tuhan yang menginginkan. Nggak ada sudah menikah, oh itu bukan jodoh aku ternyata. Itu kan ngawur namanya gitu. Iya enggak seperti itu gitu. Dan akhirnya saya ketemu sama suami saya itu. Jadi suami saya itu ternyata datang ke acara dulu saya ada di Jusen ya. Ibadah dewasa muda gitu di GPI. Nah itu dia datang, dia lihat selebaran, nggak diajak orang.
Dia cuma lihat selebaran dan dia rindu untuk datang ke tempat itu. Dia nggak tahu tempatnya itu di mana apa segala macam. Tapi kan di selebarannya itu ada. Dia datang ke situ untuk beribadah. Ternyata dia ketemu saya. Waktu di lift, saya mau ada acara ibadah itu. Saya ada teman saya, ada lifting, dia masuk. Pas dia masuk, saya namanya di lift kan ada orang masuk pasti kita lihat kan. Nggak mungkin kita ada orang masuk langsung gitu. Ya kan? Enggak kan gitu. Pasti kita lihat orangnya, tatapan mata gitu kan. Pas tatapan mata, suara yang saya dengar 2 bulan 3 bulan lalu kan Januari 21, itu Maret minggu ketiga. Itu kembali lagi. Kamu tahu itu pasangan kamu, menurut kamu bagaimana? Bayangin. Bayangin itu di lift, tapi itu kan hubungan saya sama Tuhan. Yang tahu cuman saya, keyakinan ada di dalam saya, bukan orang lain. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara punya pergumulan dan Tuhan sudah ngomong, jangan pedulikan orang lain. Ingat, Abraham juga dikasih janji Allah. Dia tidak gentar, dia nunggu sampai waktunya dia akhirnya punya keturunan. Tapi hatinya tidak menjadi goyah. Oh itu kan orangnya nggak ada kerjaan. Itu kan orangnya begini begitu. Itu kehidupan nyata, itu fakta. Tetapi realitasnya Tuhan memberikan lebih daripada yang kita pikirkan. Belum pernah timbul di dalam hati, belum pernah didengar telinga. Itu yang Tuhan berikan kepada saya dan suami saya. Itu buat saya itu luar biasa karena itu benar-benar Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kita. Pasangan yang sepadan. Pasangan yang sepadan bukan tidak berarti nggak ada konflik. Tetap ada konflik. Kenapa? Karena kita 2 kepala yang berbeda. Kita harus ngerti. Tapi itu nanti sesi selanjutnya ya. Itu sesi mengenai keluarga. Kita lanjut kembali lagi mengenai iman. Oke Bapak Ibu. Iman bekerja dengan kasih. Di dalam kasih Tuhan adalah di mana kita menemukan harapan supernatural. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iman bekerja lewat kasih, harapan juga bekerja lewat kasih. Kasih Tuhan yang besar bagi kita adalah motivasi untuk iman dan harapan. Itu membuat kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah yang telah Allah sudah janjikan kepada kita. Ketika Anda tahu seorang mencintai Anda dan memiliki minat terbaik buat Anda, itu sangat mudah untuk mempercayai mereka. Mereka membangun kepercayaannya di dalam hidup Anda melalui hubungan kasih yang ada itu persis apa yang dilakukan iman dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Dalam kasih Tuhan di mana kita menemukan harapan dan harapan semacam itu tidak dapat mengecewakan. Karena harapannya itu sudah ada dasar yaitu firman kebenaran. Nah harapan palsu dapat terjadi secara alami melalui orang-orang yang bermaksud baik. Tetapi tidak pernah berasal dari Tuhan. Kita harus hati-hati, itu harapan palsu atau enggak. Orang yang memberikan itu kepada Anda, janji-janji itu benar apa enggak. Itu kita sendiri yang bisa mensortir di dalam kehidupan kita. Nah di dalam Tuhan dan di dalam kasih Tuhan, tidak ada yang salah harapan. Karena semua sudah ada di dalam firman-Nya. Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi kita tahu harapan tidak didasarkan pada apa yang terlihat. Kita perlu memastikan bahwa harapan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Harapan yang saleh, karena ketika kita menyadarinya itu seperti pohon kehidupan. Kita membutuhkan harapan dan kehidupan yang dibawanya ketika kita mewujudkan harapan itu. Tapi kita perlu waspada terhadap penyakit yang datang ke hati kita dengan harapan palsu yang tidak pernah terwujud.
Harapan adalah harapan yang yakin atau keinginan atau kebaikan. Jadi saya percaya Anda dapat mengambil semua firman Tuhan dengan harapan dan menghubungkannya dengan imajinasi positif yang ada di dalam setiap pikiran kita. Kita punya pengharapan berarti kita mengidamkan, berarti kita menggambarkan di dalam pikiran kita. Seperti tadi deh masalah jodoh biar seger gitu. Yang lagi sendiri kalau masalah jodoh tuh langsung gitu. Kan kita mengimajinasikan, oh aku maunya yang kayak gini, yang mau kayak gini. Itu sudah ada di kepala kita. Itu imajinasi gitu. Tetapi imajinasi berdasarkan firman itu akan menjadi kenyataan kalau saudara mengambil dengan iman. Jadi menempatkan iman dalam penyediaan Tuhan adalah yang menyelamatkan kita. Tetapi harapan adalah bagian penting daripada iman. Harapan yang lahir dalam kasih Tuhan tidak bisa menjadi harapan palsu. Iman, harapan dan kasih itu dihembuskan oleh Roh Kudus. Itu adalah supernatural, hidup dan kuat, mampu mengubah penyakit menjadi kesehatan. Itu ada di dalam iman yang kita harapkan. Harapan adalah seperti imajinasi spiritual, itu melukiskan gambaran yang terhubung dengan iman Anda, dan Anda merenungkan gambaran itu berulang-ulang sampai Anda menjadi sepenuhnya yakin. Begitu yakin, itulah iman yang namanya. Jadi kita mengambil itu yang sudah ada. Jadi hal-hal roh harus dilihat secara rohani. Sebab alam roh itu kekal. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Allah telah menyediakan hikmahnya melalui Kristus, tetapi pikiran duniawi tidak akan menerimanya. Kebenaran rohaninya hanya dapat dirasakan oleh roh seseorang yang sudah lahir baru. Nah, firman Tuhan adalah buku rohani, ditulis di bawah arahan Roh Kudus. Itu tidak ditulis ke kepala, tetapi ke bagian terdalam dari hati. Mendengar dengan hati yang menjadi pewahyuan atau rema pribadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah sebabnya mengapa beberapa orang menganggap bahwa Alkitab begitu sulit untuk dipahami. Kita harus ngerti kebenarannya. Mereka mencoba memahaminya hanya dengan menggunakan pikiran logika mereka sendiri. Firman Tuhan harus mengilhami hati kita sebelum dapat mencerahkan ke kepala kita. Jangan kebalik. Aku sembuh, ternyata nggak sembuh-sembuh, kenapa? Di kepala, belum di hati, belum menjadi rema. Tapi itu terjadi karena kepala sudah yakin itu, hati menerangkan mengambil, kedua-duanya waktu hati dan pikiran itu terkoneksi, terjadilah mujizat kesembuhan gitu. Jadi firman-Nya adalah benar dan apa yang Dia berikan kepada kita adalah sesuatu yang lengkap, supernatural yang dapat menyebabkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu. Apapun yang kamu butuhkan, bukan sakit penyakit untuk sembuh aja, tetapi pekerjaan, berkat, masalah-masalah lain, malah mungkin masalah hubungan dengan suamimu, dengan istrimu, dengan mertuamu. Ada di sana, semua penyediaan ada di sana. Itu tergantung hati, masalah hati. Masalah kita mau menerima atau enggak, seperti itu. Karena iman harus aktif, berarti kita melakukan. Kita mau baikan sama orang tapi kita enggak ngapa-ngapain, enggak bisa. Kita harus telepon dia, harus tanya, ya seperti itu gitu. Jadi ada hubungan timbal balik gitu. Jadi tidak sepihak. Nah, banyak orang berpikir bahwa fakta dan kebenaran hal yang sama. Tidak, firman Tuhan dan kebenaran akan selalu mengalahkan kenyataan Anda. Bahwa firman Tuhan diagungkan di dalam hidup Anda,
bukan situasi Anda yang terjadi di dalam kehidupan Anda itu, bukan masalah-masalahnya itu gitu, tapi firman-Nya. Nah, laporan medis mungkin fakta, tetapi firman Tuhan memiliki kekuatan supranatural untuk benar-benar mengubah fakta-fakta itu, untuk benar-benar mengubah kenyataan dari apa yang telah Anda ketahui menjadi sesuatu yang baru di dalam kehidupan Anda. Dan Anda tidak dapat memisahkan iman dari firman Tuhan. Iman datang melalui pewahyuan pengetahuan tentang Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin, itu firman-Nya. Petrus mengatakan bahwa semua yang kita butuhkan datang melalui pengetahuan. Itu karena Yesus telah memberi kita semua yang kita butuhkan ketika kita dilahirkan kembali. Kita tidak perlu mendapat sesuatu yang baru. Kita hanya membutuhkan pewahyuan tentang apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Iman sudah ada. Kita hanya perlu belajar bagaimana apa yang kita miliki itu keluar sehingga bisa mendemonstrasikan kuasa ilahi itu. Nah, iman di dalam karya Yesus yang telah selesai, letakkan iman dalam nama Yesus. Yesus sudah mengambil penyakitmu. Dia sudah mengambil rasa sakitmu. Gejala penyakit dalam tubuhmu tidak harus diterima. Gejala kebohongan tidak sama dengan kebenaran. Yesus sudah mengambil gejala itu. Yesus tahu Anda tidak akan berkualitas untuk menyembuhkan. Jadi Yesus melakukan atas nama Anda. Dia tahu yang terbaik buat kita. Iman tidak menciptakan kesembuhan, tetapi iman menerima kesembuhan karena Yesus adalah penyembuh. Jadi kita tahu, oh iman, aku sudah beriman tapi tidak sembuh. Karena bukan itu ternyata, gitu kan. Tetapi yang bagaimana? Kita lihat bahwa iman menerima kesembuhan karena Yesus adalah penyembuh. Imannya atas dasar Yesus. Jadi iman hanya dapat menerima anugerah yang telah disediakan melalui Yesus. Anugerahnya diberikan kepada semua orang untuk kita, tetapi sekarang iman dapat menerima apa yang telah Yesus sediakan. Kita menerimanya melalui Yesus. Ketika iman ada di dalam Yesus dan karyanya yang telah selesai, maka kita itu bukan tentang Anda bekerja, sebab Tuhan yang bekerja di dalam Anda. Penyembuhan bukan tentang kita, tetapi penyembuhan itu untuk kita. Gitu. Jadi kita bisa membedakan. Nah, ketika orang-orang secara supernatural menerima penyediaannya yang telah disediakan, kemuliaan itu pergi ke Tuhan. Bukan waktu kita berdoa orang itu sembuh, wah aku bisa ya, wih ternyata ya holy nih aku. Bukan, kita mengeluarkan apa yang ada di dalam kita keluar. Tapi kesembuhan itu manifestasi dari apa yang kita percayai, itu Tuhan yang melakukannya, roh yang ada di dalam kita itu yang melakukannya. Gitu. Jadi letakkan iman dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan di dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi rahasia kuasa ada di dalam nama Yesus. Ketika kita memakai nama Yesus, maka kuasa mujizat terjadi. Oleh karena itu nama Yesus dan iman dalam nama Yesus yang bertanggung jawab untuk menghasilkan mujizat dapat diperoleh hari ini, sekarang. Kita pergunakan. Nah, di dalam nama Yesus,
Kenapa di dalam nama Yesus? Sebab di dalam nama Yesus itu berpusat otoritas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama yang maha kuasa ada di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di bawah, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus mendapat jawaban. Laporan medis mungkin fakta, tetapi firman Tuhan memiliki kekuatan supernatural untuk benar-benar mengubah fakta-fakta itu, untuk benar-benar mengubah kenyataan dari apa yang telah Anda ketahui menjadi sesuatu yang baru. Jadi waktu kesembuhan itu terjadi, Tuhan mendapat kemuliaan. Setiap kali orang disembuhkan, Tuhan mendapat kemuliaan. Tuhanlah yang dimuliakan karena Yesuslah yang melakukan semua pekerjaan itu yang sudah selesai. Demikian juga saya juga sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang saya mau berdoa dulu. Kalau Bapak Ibu ada yang onset, ada yang mengalami rasa nggak enak di tubuh, ada sakit penyakit apapun, Bapak Ibu tumpang tangan aja atas yang sakit. Mungkin tangannya sakit, Bapak Ibu begini aja. Dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini secara live streaming, kalau Bapak Ibu sedang mengalami hal-hal yang nggak enak di dalam tubuh Anda, yang Anda saat ini sedang membutuhkan penyembuhan, percayalah Tuhan Yesus sudah ada di dalam dirimu. Dia sanggup menyembuhkan kamu. Sehingga yang kita butuhkan hanya iman percaya di dalam Yesus. Maka kamu sembuh. Jadi sekarang tumpang tangan kepada yang sakit di bagian mana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menjadi dasar bagi kami bahwa kesembuhan telah terjadi atas tubuh kami sebab Engkau menciptakan kami segambar serupa dengan Engkau. Tidak ada sakit penyakit di dalam penciptaan Engkau dan kami percaya semua penyakit apapun itu pergi di dalam nama Yesus atas setiap tubuh kami. Kami memberkati setiap orang yang sedang menonton ini secara live. Demikian juga untuk teman-teman kami yang ada di onset di sini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka sebab berkat-berkat itu telah Kau sediakan nyata. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang baik, semua yang manis, semua sedap didengar. Bahkan hati yang bersuka cita, hati yang dipenuhi damai sejahtera itu tinggal di atas mereka, di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mampu melewati setiap hal apapun di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab mereka semua menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus semua sembuh, semua sehat. Tidak ada hal apapun yang mengganggu atas tubuh mereka. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dan kami percaya semua hal yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, Engkau adalah jawaban. Saat ini terjadi hal-hal yang supranatural itu terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami mohon di dalam nama Yesus mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mempunyai iman yang kuat di dalam Engkau untuk dia meraih semua janji-janji Tuhan yang Tuhan sendiri telah siapkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang dari onset mau didoakan. Saya undang para pendoa untuk maju ke depan.